Selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Kripto. Jadi hari ini kita membahas versi Paman Kripto ya, gimana kalian bisa tahu ini sudah market bottom apa belum ya. Jadi ada beberapa indikator yang Paman gunakan. Kalau kita mau cari bottomnya itu seperti apa, yaitu kita harus buka chart yang weekly ya. Ini kebetulan kita pakai platform TradingView, kita cari yang weekly dulu. Nah, setelah weekly keluar, kita ini harus menggunakan beberapa indikator. Yang pertama Paman gunakan adalah yaitu MA ya. Kalau kalian tahu MA ini sangat sering digunakan untuk segala jenis trade, baik trading short term maupun long term ya. Jadi MA ini adalah moving average di mana harga rata-rata kalau MA 300 atau 200 ini artinya adalah 200 terus waktunya nih weekly ya, berarti 200 minggu terakhir ini average-nya berapa, seperti itu. 300 minggu terakhir ini average-nya berapa, 400 minggu terakhir ini average-nya berapa, seperti itu ya. Jadi itu adalah indikator pertama yang Paman gunakan. Nah, setelah MA, kenapa MA ini penting? Karena memang menurut history, biasanya MA ini menjadi patokan untuk Bitcoin itu mantul. Sebelumnya itu MA 200 dan sempat menyentuh MA 300. Nah, sekarang saat ini MA 200 sudah tembus. Dan ini kita masih berada di atas MA 300 ya. Kemungkinan besar, kalau seandainya memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada MA 400 lagi yang saya sempat sempat saya pakai ya di angka 13.000 ini. Jadi 3 MA ini yang saya jadikan patokan untuk melihat apakah ini sudah market bottom. Nah, kalau sudah di bawahnya MA, maka kita mulai dollar cost averaging. Tentu dong, nggak mungkin bisa kita itu beli di harga paling bottom ya. Pastinya kita tahu ini sudah area bottom dan sudah area buy untuk hold long term. Oke. Yang kedua adalah namanya bull market support band. Jadi kalau dalam bear market itu kita itu selalu berada di bawahnya bull market support band ya. Kalau kalian tahu tuh ini ya, kayak kita ini main di bawahnya terus ya, nggak pernah di atasnya. Nah, nanti kalau kita sudah berhasil break, itu ada kemungkinan dia itu melanjutkan naik lagi. Cuman ini kan pas break kemarin tuh sempat terjadi kalau kalian tahu tuh COVID ya, COVID crash. Jadi makanya habis break ini dia ada crash lagi ke bawah, sempat nyentuh MA 300 ini dalam 1 minggu aja. Turunnya dalam banget 8.000 sampai 4.000 ya, 50% dalam 1 minggu aja. Nah, seperti itu. Nah, peluang support band ini penting juga untuk melihat kalau misalnya pas bull market kita itu berada di atasnya terus. Dan biasanya peluang support band menjadikan area retest ya. Jadi retest untuk kita buy again untuk sebelumnya naik kembali ya. Jadi kita lihat sebelumnya juga sama ya ini. Beberapa kali dia menyentuh area peluang support band ini. Oke. Nah, ini peluang support band ini apa sih sebenarnya? Jadi dia ini adalah 20 week SMA dan 21 week EMA. Jadi konsepnya sama sih, sama MA yang kita gunakan ini, cuman dia ini lebih kayak ada rumus tambahannya lah sedikit. Untuk penjelasannya sih lebih nantinya ya, karena SMA ini simple, yang ini extended kalau nggak salah. Jadi ada perbedaan sedikit. Nah, oke. Langsung makanya terjadi dia garis seperti ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ketiga, kita juga lihat namanya, kalau paman selalu kalau trading itu pakai RSI. Jadi RSI ini menjadikan patokan saya juga untuk melihat apakah sudah mulai market bottom apa belum. Karena melihat kayak gini RSI-nya udah sangat oversold, artinya sudah dalam banget ya. Cuman tidak bisa dimungkiri bahwa RSI ini bisa lebih dalam lagi. Memang benar. Makanya kita kombinasikan beberapa indikator ini menjadi satu. Agar kita lebih yakin bahwa ini sudah mulai waktunya buy. Sekarang RSI di bawah sangat rendah. Terus MA juga di bawah. Dan juga peluang semen di bawah juga. Nah, itu juga menjadi tanda indikator kita sudah mulai boleh untuk melakukan low cost averaging. Dan yang terakhir adalah waktu. Waktu di mana Bitcoin ini ada halving ya. Nah, kalau Bitcoin halving ini biasanya kalau sudah lewat halving ini, dia itu selalu to the moon ya, jadi naik ya. Jadi karena ini masih sebelum halving selanjutnya, ya ini pasti masih bear market, jadi kita ada masih kemungkinan untuk bisa serap lebih bawah lagi, ataupun ini sudah lumayan bawah lah, seperti itu. Jadi halving ini penting ya, karena kalian tahu, halving itu setiap kali halving mereka itu selalu kayak naik ya, to the moon terus ya habis halving. Kayak dari cycle pertama juga seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena halving adalah proses di mana Bitcoin itu, kalau kalian mining, itu tuh nanti bloknya itu kayak kan 10.000 blok ya, dia itu baru halving. Nah, hadiahnya, sorry bukan bloknya, hadiahnya itu dipotong jadi setengah. Misalnya sekarang tuh hadiahnya cuma 100.000 ya, nanti bisa turun jadi cuma 50.000 aja. Nah, sekarang ini terakhir tuh 12,5 ya, di ini terus jadi 6,25 lagi. Nah, 2024 nanti dari 6,25 BTC per blok kita itu jadi 3,2125. Jadi semakin sedikit ya. Yang artinya Bitcoin yang cetak itu semakin sedikit aja. Jadi kalau orang mining itu dapatnya semakin sedikit. Kalau yang dicetak itu sedikit, artinya itu value-nya itu harusnya meningkat. Kenapa? Karena semakin langka barangnya. Karena kita tahu sendiri bahwa Bitcoin itu cuma ada 21 juta. Kalau kita itu mining semakin sedikit, artinya ya semakin harganya semakin mahal. Makanya kenapa halving ini penting. Nah,
Kalau waktu kita kan pakai waktu, ada bulan, ada tanggal, ada jam ya. Kalau di Bitcoin itu nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada jam. Tapi dia itu pakai namanya blok. Jadi blok itu adalah yang harus dipecahkan ya. Itu harus 210.000 baru di halving. Makanya ini halving date-nya masih ETA ya. Jadi kayak perkiraan yaitu di Maret 2021, 2024 ya. Nah ini saya sudah sempat taruh tapi di 4 Maret ya. Kita untuk waktu ini 25 Maret ya, kurang lebih antara 25 Maret ini halving terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah 4 indikator yang Paman sering gunakan untuk melihat apakah ini sudah market bottom apa belum. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian juga melakukan hal yang sama? Ya, semoga ini juga membantu karena saya juga bisa salah. Indikator ini hanya indikator teknikal saja, di mana kita juga bisa turun lebih dalam ya, meskipun indikatornya sudah sesuai semua ya. Cuman yang jelas kita percaya bahwa Bitcoin ini juga pasti di masa depan tuh sebagai store of value yang sangat bagus ya. Oke. Untuk hari ini sekian, jangan lupa ini Instagram kita, bisa aja follow Paman Crypto ataupun DM aja kalau mau tanya sesuatu, jangan lupa subscribe dari YouTube kita juga, silakan. Dan sekian dan terima kasih. Lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.